Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Agus Wibowo, SPD, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis semester 121 yang kami hormati. Di sini kami, kelompok 9, akan menerangkan materi terkait Smart PLS, begitupun dengan prakteknya. Sebelumnya, di sini kita akan menjelaskan apa saja Smart PLS dan bagaimana cara menggunakan Smart PLS tersebut. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan masing-masing dari Oke, foto dari kota yang pertama itu ada saya dengan NIM 1706, ada Muhammad Irzi 17062301 dan juga Syafina Hanif Madila dengan NIM 1701623074. Sebelumnya, kami dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi kelas C. Di sini kita akan menerangkan terkait Smart PLS. Smart PLS sendiri itu merupakan salah satu software yang biasa digunakan untuk menghitung data dalam jenis data di mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Smart PLS atau Smart Partial Least Square merupakan aplikasi pengolah data yang dikembangkan di Jerman sejak tahun 2015 dan memiliki spesialis pada pemberian solusi bagi para peneliti dalam mengolah data. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data premier kuantitatif oleh para peneliti. Data premier kuantitatif data primer menggunakan model Structural Equation Modeling atau SEM dan juga dapat diolah di Smart PLS. Analisis Smart PLS atau analisis yang merupakan multivariat yang berguna untuk estimasi pengaruh antara variabel secara simultan yang bertujuan sebagai studi prediksi. Dikutip dari Hire et al. Tahun 2017. Analisis PLS lain dapat mengonfirmasi teori, namun juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Variabel penelitian selain itu, PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, sehingga dalam penelitian yang berbasis prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. Partial least square atau PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel data laten. Situs itu ada yang PLS algorithm. Selain karena open source, Smart PLS juga memiliki 3 fungsi utama. Pertama adalah PLS algorithm yang merupakan algoritma paling utama dalam menghitung komponen atau faktor PLS. Ini menjadi inti dari penggunaan Smart PLS. Biasa disebut juga dengan non-linear iterative partial least square atau NIPS. Hasil analisis yang didapat dari PLS algorithm diantaranya adalah nilai koefisien, part koefisien, outer loading, direct effect, indirect effect, total effect, R-square, construct reliability dan validity, diskriminan validity, dan juga kolinearitas statistik. Jadi, di materi yang sekarang kita akan menerangkan bagaimana sih cara mempraktekkan dari direct effect, outer loading, part coefficient, indirect effect, total effect, R-square, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah ada juga fungsi utama Smart PLS yaitu bootstrapping. Tadi di dalam algoritma Smart PLS itu kan ada yang namanya PLS algorithm. Nah, yang kedua itu adanya bootstrapping untuk menghitung data yang ada di Smart PLS. Setelah mengetahui validitas dan reliabilitas dari data penelitian yang didapat oleh seorang peneliti, nah penelitian tersebut itu harus melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan dengan bootstrapping. Pada fungsi bootstrapping ini juga dapat menilai tingkat signifikansi dan total effects. Hasil analisis yang keluar adalah t statistik, p-value, dan juga original sampel yang digunakan.
Nah, fungsi terakhir dari Smart PLS adanya blindfolding. Selain PLS algorithm dan bootstrapping, ada juga fungsi blindfolding yang dapat digunakan untuk menilai tingkat relevansi. Nah, biasanya di blindfolding itu yang dinilai adalah key square-nya dan hasilnya relevan apabila angka 0,0. Nah, kira apa aja sih variabel yang PLS sebelum kita masuk praktek Smart PLS? Nah, itu ada variabel laten. Variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara dengan satu atau lebih variabel. Variabel laten ini berfungsi sebagai variabel eksogen maupun variabel endogen. Kedua, ada variabel manipulasi. Melalui field research atau mati. Nah, tadi kan kita dapat disebutkan di variabel laten itu ada variabel eksogen dan juga variabel endogen. Nah, yang pertama, variabel eksogen merupakan variabel laten exogenous adalah variabel yang sebagai penyebab atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya dengan tanda anak panah menuju variabel lainnya. Nah, jadi variabel eksogen itu merupakan variabel yang memunculkan data untuk saling menghubungkan dengan data yang lain. Itu disebut dengan variabel eksogen. Yang kedua adalah variabel endogen. Variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi untuk menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini ada dua variabel endogen, yakni variabel kepuasan pelanggan dan juga variabel loyalitas pelanggan. Nah, di sini kita akan membahas data yang nantinya akan kita uji di Smart PLS secara langsung. Analisis PLS ini dapat bekerja dengan data yang tidak terdistribusi normal karena SEM PLS adalah termasuk kelompok statistik non-parametrik. Jadi, jika sebuah data tidak terdistribusi normal, maka kategorinya itu termasuk ke dalam data statistik non-parametrik. Selain itu, analisis PLS dapat juga digunakan dengan model yang kompleks, bahkan dengan sampel penelitian yang terbatas, sehingga dapat menguji untuk pengembangan model struktural atau dikutip dari Hire et al. Tahun 2017. Nah, di sini teman-teman, kita akan menggunakan data yang digunakan dalam pengujian. Data laten dengan total 6 variabel X dan 1 variabel Y dari survei tentang pengetahuan kewirausahaan dan intensi berwirausaha dalam siswa SMK. Di sini ada 6 variabel X dengan keterangan sebagai berikut. Yang X1 ini merupakan EI atau Entrepreneur Interest, X2 merupakan EK yakni Entrepreneur Knowledge atau pengetahuan dalam wirausaha, X3 merupakan EM yang merupakan Entrepreneur Mindset, X4 merupakan EE yang merupakan Entrepreneur Education, X5 merupakan variabel AT yaitu Attitude Towards Entrepreneur, X6 merupakan SF atau Social Factor. Nah, keenam variabel X ini akan berhubungan dengan variabel Y yang dimana variabel Y merupakan variabel PE atau Prepare of Entrepreneurship. Selanjutnya, kita akan mulai dengan perhitungan data yang disambung oleh Saudara Irzi Alfarizi. Kepada Saudara Irzi Alfarizi, kita persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan penggunaan dari Smart PLS ini. Lalu kita masuk ke Smart PLS ini. Sudah bisa sih. Yang pertama yaitu kita menggunakan Smart PLS yang terbaru yaitu Smart PLS 4. Nah, untuk menggunakannya yang pertama adalah membuat new project, lalu namainya Nah, untuk memasukkan datanya kita pilih import data file. Nah, untuk datanya sendiri itu menggunakan data CSV.
Lalu import. Di sini udah terlihat ya analisis deskriptifnya mulai dari nilai maksimal sampai minimalnya. Lalu kita connect klik model. Ini PLSN. Nah, di sini kita akan membuat modelnya. Yang pertama yaitu ada Nah, setelah kita menggambar modelnya, lalu selanjutnya ada menggabungkan antara variabel, yaitu kita mengklik fitur connect, lalu menghubungkannya antar variabel yang sudah dimasukkan ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah menghubungkan antara variabel laten yang sudah saya masukkan sampai sini. Nah, untuk pengujian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Karina Andini. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan terkait uji autoloading yang akan aku sampaikan melalui praktek langsung di Smart PLS yang keempat. Di sini udah ada data-data yang sudah dibentuk modelnya dari mulai variabel EK, AT, EM, EI, dan juga PFE.
Nah, di sini kita akan mulai mengkalkulasi data untuk mencari uji validitas dan juga reliabilitas dari uji outer model Smart PLS 4 di data statistika kewirausahaan dan intervensi. Di sini sudah ada model calculate, convert, select, lab template, moderating effect, dan juga lain-lain. Nah, di sini aku akan mulai dengan menghitung dengan memencetkan calculate. Nah, di sini ada banyak. Untuk mencari validitas dan reliabilitas, kita pakai yang PLS SEM algorithm. Nah, di sini udah ada PLS SEM algoritma. Nah, di sini kita pakai yang standardized, terus pakai yang default juga. Terus kita mulai uji start calculation untuk pengujian validitas dan juga reliabilitas. Nah, setelah itu kita tunggu dulu selama kurang lebih. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini sudah ada terkait pengertian dari data-data dan juga hasil perhitungan di Smart PLS yang keempat. Nah, di sini ini ada keterangan-keterangan yang teman-teman bisa lihat dan kita akan melihat dengan validitas dan juga reliabilitas di Crunchbatch Alpha. Nah, di sini ada final result atau path coefficient yang dimana uji-uji tersebut dihitung seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita akan melihat ke bawah. Nah, ke auto loadings atau matrix. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada beberapa data yang merah, yang di mana data ini tuh nilainya data ini tuh nilainya kurang dari 0,70, yang dimana berarti hasil dari perhitungan outer loading itu tidak signifikan. Nah, di sini kita bisa langsung menyembuhkan atau mengembalikan data tersebut agar signifikan dan juga kembali seperti semula atau hijau sama seperti yang lain. Di sini pertama kita harus melihat dari data yang paling terkecil. Di sini ada data EI6 yang dimana dengan perhitungan minus 0,181. Nah, di sini kita bisa langsung ke edit, terus kita lihat untuk variabel EI6. Ini gimana? Gimana sih? Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung ke bagian select dan melihat dari variabel yang tadi nggak signifikan ada di bagian EI6. Nah, caranya kita mendrop untuk variabel yang nggak signifikan tadi, yang dimana hasilnya itu minus 0,181. Kita delete, lalu kita uji kembali data yang udah tadi kita tahu gitu loh, dengan sama seperti sebelumnya secara satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Karena kalau misalkan nanti secara berbarengan itu bakal mempengaruhi oleh data variabel-variabel yang lain. Nah, kita lihat ke bagian outer loading. Nah, masih ada beberapa data yang masih belum signifikan dan juga masih belum valid gitu keberadaannya. Nah, di sini kita yang melihat ke data kedua yang
setelah tadi minus 0,141. Nah, yang terkecil kedua itu ada 0,095 di angka variabel EI3. Kita ke edit, lalu kita cari variabel EI3. Kita drop variabel tersebut, lalu kita hitung kembali PLSM algoritma dari variabel yang tadi. Nah, kita balik lihat ke bagian outer loading. Nah, ini tadi kan sudah hilang ya yang udah di drop. Terus selanjutnya itu di angka 0,501 atau di variabel EM7. Kita kembali ke variabel EM, terus kita lihat variabel EM7. Nah, kita select, terus kita drop variabel tersebut. Kita kalkulasi kembali dari variabel EM tadi apakah sudah selesai. Terus kita lihat dari outer loadingnya sendiri. Nah, ini udah tinggal 3 biji data variabel yang masih merah. Nah, selanjutnya kita akan mendrop terkait variabel yang masih merah di sini, yaitu variabel EF6 dengan data 0,628. Kita ke edit, terus kita ke variabel EM6. Oke, kita ke calculate, terus hitung kembali data tersebut. Nah, kembali ke auto loading. Nah, di sini udah tinggal 2 kan, teman-teman. Selanjutnya kita pakai yang variabel kedua dari terakhir yang masih merah atau belum signifikan, yaitu variabel PFE dengan nilai outer loading 0,675, yang dimana enggak validity atau enggak valid datanya karena di bawah dari 0,70. Kita kembali edit, terus ke nilai PFE. PFE 3. Kita ke drop variabel tersebut, lalu mulai calculate kembali. Nah, langsung melihat di outer loading. Nah, ini kan udah pada hijau semua, sisa 1 yang di variabel AT4. Kita kembali ke edit, kita cari variabel AT4, lalu delete. Kita drop variabel tersebut, lalu hitung kembali PLSM algoritmanya. Nah, di sini langsung kita ke outer loading. Nah, teman-teman, di sini itu data yang tadi kita udah uji di outer loading atau uji reliabilitas dan juga validitas sudah hijau semua, yang menandakan data tersebut sudah signifikan dengan data yang kita pakai. Terus juga kita lihat uji yang lain, kita ke konstruk reliability dan juga validity. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat dari nilai Cronbach alpha, composite reliability, terus juga composite reliability yang RHOC dan juga AV-nya ini sudah signifikan semua karena sudah menandakan datanya dengan warna hijau. Berarti data tersebut sudah konstruk dengan sudah validity dan juga reliabilitas. Nah, syarat data tersebut, validitas dan juga reliabilitas, yaitu datanya lebih dari 0,70. Terus sudah kayak gitu, kita lihat juga ke cross loading atau HTMT. Nah, di sini
diskriminan validity dengan menggunakan metode HTMT atau heteroid monotrade ratio-nya itu ada yang tidak signifikan di salah satu variabel, yaitu dengan variabel AT kepada variabel EI dengan jumlah 0,919. Nah, di validitas diskriminan ini data tidak boleh lebih dari 0,9, yang dimana data AT kepada EI ini tuh masih lebih dari 0,9 dengan jumlah 0,919 tersebut gitu. Terus kita juga akan melihat berarti data tersebut untuk data AT terhadap data EI itu tidak bias, sementara data yang lain itu sudah menunjukkan data tersebut tuh bias adanya. Terus kita lanjut ke menguji data multikolinearitas dengan melihat jumlah FIF variabel tersebut di inner model. Kita ke bawah. Nah, di sini itu ada nih, kita pencet collinearity statistik atau FIF. Nah, pada uji tersebut kalau begini tuh apa? Lebih dari 0,5. Nah, di collinearity statistik, jika datanya lebih dari 0,5, maka di collinearity statistik, terus di bagian inner model, ini kita bisa melihat nilai FIF yang dimana hijau semua. Nah, mengapa hijau? Karena data tersebut telah terverifikasi ada multicol, yang dimana nilai multicol sendiri itu jika data lebih dari 0,5. Terus selanjutnya itu kita akan menguji uji F untuk melihat seberapa besar gitu, seberapa luas dari model yang udah kita punya tadi. Kita cari ke F square. Ya, pasti. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah data tersebut terverifikasi dan juga terdampak multicol atau tidak. Di sini kita bisa langsung ke collinearity statistik dengan melihat uji inner model dari PLSM atau data yang tadi kita udah uji gitu sebelumnya. Nah, di sini syarat dari uji multikolinearitas atau jika terdampak uji multikol jika datanya tersebut lebih dari 5. Nah, sedangkan di sini kita dapat menerangkan bahwa tidak adanya uji multikol atau tidak terdampak multikolinearitas dalam data kewirausahaan tadi karena nilainya tidak ada yang lebih dari 5 tersebut. Terus juga kita selanjutnya akan melihat dari seberapa luas uji F tersebut atau seberapa luas pengaruh antar data yang sudah kita uji tadi. Nah, selanjutnya itu kita bisa ke F square. Nah, yang dimana ini tuh memiliki kriterianya sendiri, teman-teman. Jika nilai 0,2 sampai dengan 0,15, maka data tersebut memiliki pengaruh yang kecil. Selanjutnya, jika data dari 0,15 sampai dengan 0,35, data tersebut memiliki pengaruh yang sedang atau medium. Nah, selanjutnya, jika data lebih dari 3,5, maka data tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar. Terus, di sini kita bisa lihat jika
AT terhadap EM terhadap AT itu memiliki pengaruh yang kecil karena nilainya 0,067. Sedangkan AT terhadap masuk ke kategori medium. Masuk ke kategori besar gitu untuk AT terhadap karena nilainya itu lebih dari 0,35. EI sendiri masuk ke dalam kategori sedang, EK masuk ke dalam kategori besar, EM masuk ke dalam kategori sedang. Untuk AT sendiri itu masuk ke dalam kategori kecil, EI terhadap EM masuk ke kategori kecil, PFE terhadap EI masuk ke dalam kategori kecil, PFE terhadap EK masuk ke dalam kategori sedang, dan juga PFE terhadap EM masuk ke dalam kategori kecil. Terus di sini kita juga akan menguji melihat dari nilai R square yang yang ada pada outer loading-nya tersebut. Nah, berikut adalah nilai R square. Dalam R square ada kategori apa? Nah, berikut kita bisa melihat nilai R square yang dimana ini adalah R square dari AT, EI, EK, EM, dan juga PFE tersebut. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait uji author model dari uji validitas dan juga reliabilitas dalam data kewirausahaan dan juga intervensi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung save, terus langsung masukin ke dalam Excel tersebut. Langsung save. Oke, terus kita bisa langsung buka di Excel, kita ekspor ke Excel biar kita lebih gampang melihat data tersebut dalam Excel. Kita save, terus kita bisa langsung melihat di software Excel tersebut. Sedang loading. Cukup membutuhkan waktu ya teman-teman sekalian untuk mengekspor data author model tersebut. Terus kita bisa langsung lihat di Nah, ini adalah Smart PLS Report yang dimana kita bisa langsung melihat data yang tadi kita gitu. Oke, nah teman-teman, selanjutnya tadi kan kita udah nge-ekspor file yang ada di Smart PLS. Nah, sekarang kita langsung ke Excel yang dimana kita bisa ngelihat Smart PLS Report yang tadi udah kita hitung. Ini langsung ada datanya juga. Kita bisa langsung melihat nih gimana uji-uji yang tadi kita udah hitung. Kita bisa langsung ke ini sistemnya langsung ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat path coefficient dari uji validitas outer loading tersebut. Terus kita lihat ke outer loading-nya. Nah, di sini ada data-data pengaruh dari setiap variabel. Nah, di sini juga ada navigation yang dimana navigation ini tuh mempermudah kita untuk tinggal mencari data yang kita butuhkan, hasil dari perhitungan yang kita butuhkan. Kita lihat dari auto model, nah ini hasil ujinya tersebut, terus juga ke konstruktornya, hasil dari nilai push batch apa, composite reliability
probability yang dimana ini tuh valid karena nilainya lebih dari 0,5. Terus kita bisa melihat nilai FIF-nya tersebut. Nah, di sini nilai FIF juga sudah tertera gitu keterangannya di nilai intermodal matrix. Juga sama, dilihat pengaruh-pengaruhnya. Terus kita juga bisa melihat F-square dan juga R-square. Ini adalah nilai F-square dan juga F-square. Oke. Oke teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan hari ini terkait uji autoloading yang ada pada Smart PLS. Selanjutnya akan ada uji inner tadi adalah uji outer model dari Smart PLS. Selanjutnya akan ada uji inner model yang disampaikan oleh Safina Hani. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Smart PLS di uji inner model. Baik, kalau tadi yang dijelaskan oleh Herina Andini itu menggunakan pengujian di PLS algorithm, sekarang kita akan ke calculate, lalu kita menggunakan fungsi dari bootstrapping. Kita akan menggunakan one tail. Kalau one tail itu berarti ini tidak searah, kalau two tail itu ini searah. Setelah selesai, ini kita akan ditampilkan seperti ini. Kita akan memilih dari final research yang pet coefficients. Di sini kita sudah mendapatkan statistik dan juga p-values. Nah, untuk p-values itu ada ketentuannya, yaitu dia harus kurang dari 0,05 jika ini dikatakan signifikan. Nah, kalau di sini untuk ATE KEM sampai EMPEI ini memiliki hubungan yang signifikan, ya. Tetapi untuk EM atau entrepreneur mindset ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan paper of entrepreneur, ya. Karena dia memiliki p-values-nya lebih dari 0,5 yaitu 0,192. Lalu untuk statistik ini kita untuk melihat hubungan gitu. Kalau misalnya one tail ini dia harus lebih dari 1,645. Kemudian kita ingin melihat model fit. Model fit kita harus melihat dari nilai SRMR. Untuk SRMR untuk model fit ini dia ada di pengujian di PLS SMR. Sebelum itu kita coba lihat terlebih dahulu chi-square-nya. Baik, untuk pengujian dari model fit dan juga chi-square ini ada di pengujian PLS-nya. Kita kembali lagi terus kita calculate menggunakan PLS-SM algorithm. Selanjutnya kita pilih model fit.
Lihat dari nilai SRMR-nya. Kalau misalnya nilai SRMR-nya itu lebih dari 0,08, itu berarti dia kalau untuk nilai SRMR-nya itu di bawah 0,08, berarti dia menunjukkan modelnya fit atau cocok. Sedangkan nilai SRMR antara 0,08 sampai dengan 0,10, modelnya itu masih dapat diterima. Karena ini 0,087, berarti ini modelnya masih dapat diterima. Baik, kenapa kalau misalnya di Smart PLS ini kita menyebutnya model fit bukan GOV ya? Biasa kalau misalnya itu di AMOS. Jadi kalau misalnya model yang nggak fit itu kenapa? Itu karena terlalu banyak mediasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian dari inner model. Selanjutnya akan ada pengujian dari variabel moderasi. Oke, baik. Saya kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan, mempraktikkan tentang moderasi. Mari kita masuk ke Smart PLS-nya. Kita masuk ke new project. Di situ sama kayak tadi, kita ke import data file, pilih data yang sudah kita siapkan, load, import. Sini udah ada analisis deskriptifnya seperti yang tadi saya jelaskan. Kita back, kita fit model ke LSM dan mulai uji save. Nah, uji moderasi ini sama seperti tadi, cuman bedanya untuk penyambungannya itu bukan di lingkarannya tapi pada garis penghubungnya. Nah, kita buat modelnya dulu.
Setelah kita membuat modelnya, setelah itu kita connect dari variabel ke variabel lain. Ini udah jadi teman-teman buat penghubungan dari variabel satu ke variabel lainnya. Cuman yang membedakan yang tadi saya sudah jelaskan, untuk penggabungannya itu ada satu variabel yang menggabungkan ke garis penghubungnya ini. Oke, demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya yang akan menjelaskan. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan kembali melanjutkan untuk melihat uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita pilih fitur. Yang pertama kita pilih fitur calculate. Lalu kita pilih LSM algorithm. Lalu kita start calculation. Kita pilih ke menu outer loading. Nah, sama seperti tadi, ini masih banyak data yang merah atau yang masih belum signifikan. Jadi kita harus menghapusnya satu-satu kembali. Kita memilih dari nilai yang paling kecil dulu, baru makin kecil, dari yang kecil sampai yang terbesar. Kita ke edit. Sorry. Untuk data yang merah tadi yaitu ada di E6. Berarti E6-nya kita drop. Kita drop. Nah, lalu kita calculate kembali. Ke menu terloading lagi. Dan ini masih ada yang merah. Kita pilih dari yang terbesar. Dari yang terkecil, sorry.
berarti ada 0,79 di area 3. Kita drop, calculate lagi. Auto loading, masih ada yang merah di kecil, yaitu ada di TM7. Drop lagi, kita kembali calculate. Stop focus. Ada di 0,523 di SF1. Dan yang terakhir ada di PF6. Nah, setelah kita tadi mendrop data yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan, di sini kita sudah melihat bahwa data yang sudah saya olah sudah hijau semua, yang berarti hasil pengujian validitas outer loading menunjukkan signifikan. Lalu yang selanjutnya kita akan melihat dari hasil pengujian validitas AV. Ini dan ini juga sudah menunjukkan nilai signifikan, yaitu dan sudah hijau semua, teman-teman. Terus kita ke diskriminan. Ini. Karena ini sudah terkena moderasi, jadi komposit reliability-nya menjadi C. Lalu selanjutnya ada diskriminan validity. Itu juga gimana diskriminan? Nah, ini juga sebenarnya menunjukkan nilai yang validitas. Lalu yang selanjutnya kita akan menuju ke uji reliabilitas. Kita melihat di count batch alpha-nya, yaitu sudah menunjukkan hasil yang baik, yaitu signifikan dengan lebih dari 0,08. Sudah melebihi dari 0,05.
yang berarti data ini menunjukkan reliabilitas yang berarti sudah reliable. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji hipotesis. Seperti tadi ya, untuk uji hipotesis ini kita menggunakan pengujian dari bootstrapping. Jadi kita kembali ke tempat edit, kita melakukan calculate dan pilih bootstrapping. Nah, dikarenakan kita ini menggunakan moderasi, jadi kita harus atur dulu nih untuk subsamplesnya ini 5.000, lalu signifikansinya ini 0,5 atau 5% ya. Jadi untuk ini test type-nya ini kita gunakan one tail atau satu arah. Kemudian kita start calculation. Untuk ini agak lama ya loadingnya karena kita ada 5.000 sampel. Next, setelah ini di calculation, tampilannya akan berubah seperti ini. Di bootstrapping ini ada final resource-nya itu ada path coefficients, total indirect effects, specific indirect effects, total effects, total loadings. Nah, pertama kita akan melihat path coefficients-nya terlebih dahulu. Di sini path coefficients-nya kita melihat di sini ada original sample, sample mean, standar deviasi, test statistics, dan p-values. Tapi untuk uji hipotesis ini kita akan lebih fokus ke p-values atau nilai P ya. Nah, di sini nilai P itu karena tadi kita menggunakan 0,05 atau 5%, jadi di sini untuk yang nilainya 0, nilai value-nya itu 0, berarti ini dia memiliki pengaruh yang signifikan gitu. Sedangkan untuk yang warnanya merah, ini berarti dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PF ya. Nah, dikarenakan masih ada p-values yang berwarna merah, maka kita akan meningkatkan signifikansinya ini ke level 1% gitu, supaya ini memiliki pengaruh semua. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat R-square. R-square ini di quality kriteria. Nah, tapi di R-square lagi-lagi ini bukan di pengujian bootstrapping, tapi di pengujian PLSM. Jadi kita kembali lagi ke edit, terus kita calculate ulang di PLSM algorithm. Kita start calculation. Baik, kita akan melihat R-square-nya ya. Ini ada di quality kriteria. Ini kita klik, lalu kita overview. Baik, jadi ini R-square dari nilai EI, EK, dan EM. Pada umumnya nilai R-square jika sebesar 0,67 berarti dia memiliki pengaruh yang kuat atau ada hubungan yang kuat gitu. Sedangkan 0,33 ini moderat atau sedang dan 0,19 itu rendah. Nah, untuk dilihat dari sini, ini tidak ada hubungan rendah karena lebih dari 0,19 atau lebih dari 0,33 ya. Jadi ini hubungannya memiliki hubungan yang sedang ke arah kuat. Selanjutnya kita akan menilai dari F-square ya. Untuk F-square ini kita pilih F-square. Terus kita baik, di sini kita akan melihat nih seberapa besar atau seberapa luas hubungannya nih. Nah, untuk EE ke EI dia memiliki hubungan yang lumayan
kuat ya. Nah, jadi ini ada beberapa syarat nih menurut Hanseler 2009, jika nilai F lebih kecil dari 0,15 maka memiliki efek yang kecil. Jika nilai F di antara 0,15 sampai 0,35 maka memiliki efek yang medium. Jika nilai F lebih besar dari 0,35 maka memiliki efek yang besar. Nah, kalau misalnya di sini, karena ini kurang dari 0,15, berarti EE ke EI ini memiliki hubungan yang kecil. Untuk EE ke EK ini memiliki hubungan yang kuat. EEM juga memiliki hubungan yang kuat. Untuk EK ke EI dia merah ya, berarti untuk ini dia memiliki hubungan yang sangat-sangat kecil atau tidak memiliki hubungan gitu. Nah, sedangkan kita kan tadi moderasi itu untuk melihat apakah ada pengaruh sosial faktor di antara hubungan EE atau entrepreneur untuk EE dan EI gitu. Jadi untuk di sini kita lihat SF pengaruh moderasi ke EE dan EI ini dia tidak merah, berarti dia memiliki hubungan gitu, dia memiliki pengaruh terhadap hubungan dari EE ke EI. Sedangkan untuk sosial faktor ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan dari EK ke EI dan EM ke EI gitu. Jadi sosial faktor itu tidak mempengaruhi untuk entrepreneur knowledge atau pengetahuan entrepreneur terhadap keinginan atau minat dari berwirausaha gitu. Terus sosial faktor juga tidak memiliki pengaruh gitu untuk mindset dari kewirausahaan terhadap minat dari kewirausahaan di siswa-siswa SMK gitu. Nah, untuk itu maka guru itu harus memiliki atau melakukan solusi nih agar mereka memiliki minat dan pengetahuan yang besar di kewirausahaan. Kemudian kita tadi juga udah lihat ya model fit ini 0,67 ini masih bisa diterima. Untuk moderasi sendiri memang kita hanya fokus di R square gitu untuk melihat hubungan dari pengaruh moderasi di sebelah sini. Jika ingin di save ini terus kita pilih Excel terus kita export. Save. Untuk rendering tersendiri memang agak membutuhkan waktu yang lama. Baik, kalau sudah selesai berarti ini sudah tersimpan di dokumen Anda. Demikian untuk pengujian moderasi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok 9 terkait Smart PLS dan juga uji-uji yang ada di dalamnya. Jadi, kesimpulan yang mungkin kelompok kami dapatkan terkait Smart PLS, bahwa Smart PLS dapat menghitung tentang beberapa variabel. Salah satu variabel di dalamnya adalah variabel laten, variabel endogen, variabel eksogen, dan juga variabel manifest. Sekian video pembelajaran dan juga presentasi terkait praktek dan juga teori dari Smart PLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.